Baik, untuk selanjutnya setelah kita tadi menjelaskan bagaimana penerapan penggunaan alat peraga yang saya sudah buat ini dalam kaitannya menentukan besar momen gaya pada sebuah batang, kita sudah menjelaskan ketika momen gaya kalau misalkan porosnya di A, di B, di C, di D, dan di E. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan penerapan alat peraga ini yang berhubungan dengan menentukan besar gaya tegangan tali penyangga. Adapun contoh soal yang sudah biasa kita jelaskan ataupun temui di beberapa buku paket seperti ini ya. Di sini ada beban ya yang digantungkan pada sebuah batang dan di sini ada seutas tali penyangga dengan bentuk sudut tertentu. Lalu untuk alat peraga selanjutnya di sini ada sebuah batang ya, yang mana di sini sudah dipasang dua buah busur derajat sebagai penentu sudut yang dibentuk tali penyangga ini. Kalau misalkan tali ini dikaitkan di ujung dan di sini busur derajat yang kedua ditaruh di tengah. Kalau misalkan nanti menentukan besar gaya tegangan tali kalau talinya itu ditaruh di tengah. Nah, di sini juga ada beban ya dengan berbagai macam massa dalam bentuk gram. Di sini juga ada neraca untuk mengukur massa si batang ini dan di sini juga ada penggaris atau mistar untuk mengukur panjang dari batang penyangga. Nah, di sini kenapa menyediakan neraca untuk mengukur massa si batang penyangga dan juga penggaris? Karena di sini ada kaitannya dengan momen gaya ya, M dikali L atau nanti massanya itu dirubah ke berat atau Newton. Nah, di sini tahap yang pertama kita akan menentukan atau mengukur panjang si batang ini ya. Panjang si batang ini dan di sini sudah ada titik poros yang sudah kita lubangkan, nanti kita akan ditaruh di titik poros ini ya. Nah, untuk selanjutnya coba kita ukur 40 cm ya, 40 cm. Nah, berarti di sini diketahui panjang batangnya adalah 40 cm. Panjang batang L 40 cm atau dirubah ke meter. 40 dibagi 100 adalah 0,4 meter. Kemudian kita ukur atau kita timbang untuk menentukan massa batang penyangga ini. Kita copot ini untuk mengurangi massa ya, biar akurat. Ini benar-benar massa yang diukurnya adalah batangnya, bukan campuran dari ini. Oke. Nah, di sini coba sepertinya sudah pas ya. Ini 100, ini 50, ini 5. Jadi 155 gram. Berarti di sini massa batang M adalah 155 gram. Ingat, gram dirubah ke kilogram. Di sini 0,155 kilogram. Nah, untuk selanjutnya kita rakit di tiang penyangga ini ya. Nah, kita cepat dulu. Kita ganti dengan batang ini ya. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita taruhkan. Nah, adapun di sini ya, kayak besi pengait 1, 2, 3 ini sebetulnya sudah ditentukan sebagai sudut ya. Ketika kita cantolkan di yang paling atas, kalau misalkan talinya dikaitkan di ujung, di sini membentuk sudut 45 derajat. Kalau misalkan kita cantolkan di bawah, di sini membentuk sudut 30 derajat ya. Untuk yang pertama kita akan mengukur dengan sudut 30 derajat. Nah, dengan beban 100 gram kita kaitkan di sini. Nih. Kalau misalnya kita nggak menyangga, ini batangnya itu bergerak ke atas bawah.
Ya, maka itu di sini alat peraga yang saya buat ini juga berkaitan dengan keseimbangan benda tegak. Nah, jadi coba kita lihat dulu. Udah pas apa belum? Kalau udah pas, kita ikatkan, baru kita kaitkan, ya. Nah, kemudian kita kaitkan ke bawah biar rapi, ya. Nah, oke. Di sini ada 3 item. Tali penyangga dengan bentuk sudut 30 derajat, beban 100 gram ditaruh di ujung batang dengan panjang 40 cm atau 0,4 meter. Dan di sini massa si batang ini adalah 155 gram atau 0,155 gram. Nah, berarti kita akan menentukan berapa sih besar tegangan tali, gaya tegangan tali yang menyangga ini dengan massa batang ini adalah 155 gram dan beban adalah 100 gram dengan sudut 30 derajat. Dalam menentukan besar gaya tegangan tali, kita tidak jauh-jauh dari aturan perhitungan momen gaya, ya. Jadi di sini tadi diketahui masanya adalah massa beban 100 gram, ya, 100 gram atau 0,1 kilogram. Ingat ini dalam bentuk massa, berarti efek dari beratnya di sini ada gravitasi WBB, W beban berarti M dikali G, berarti 0,1 dikali 10 adalah 10 Newton. Nah, efek dari percepatan gravitasi bumi berarti di sini si beban ini arahnya ke bawah. Dan di sini dengan panjang 40 cm, ingat si batang ini juga memiliki massa, berarti pusat massanya atau titik berat si batang ini ada di tengah-tengah. Berarti efek dari percepatan gravitasi bumi pun juga ke bawah. Di sini W batang, ya, berarti M dikali G. Berarti di sini massa si batang ini sendiri adalah 0,155 kg. Berarti di sini W batang adalah 0,155 dikali 10. Berarti di sini 1,55 Newton. Di sini batang itu sendiri adalah 1,55 Newton dan untuk beban ini adalah di sini adalah 1 Newton, ya, bukan 10 Newton. 0,1 dikali 10 adalah 1 Newton, maaf, ya. Berarti ingat efek dari percepatan gravitasi bumi, si beban ini menarik ke bawah dan si batang juga ini menarik ke bawah. Tapi untuk si gaya tegangan tali ini dia menyangga menarik ke atas, tegangan tali dengan sudut 30 derajat, ya. Nah, kaitannya dengan perhitungan momen gaya, ya. Yang pertama, si beban. Efek dari percepatan gravitasi bumi berarti kalau misalkan dia ke bawah, ini si batang ini bergerak searah jarum jam. Maka dari itu nanti F-nya beban itu adalah plus. Pun juga untuk batang, karena efek dari berat si batang ini ke bawah, berarti si batang ini bergerak juga searah jarum jam. Berbeda halnya dengan si tegangan tali, karena dia menyangga menarik ke atas, berarti si batang ini membuat bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan itu nanti F talinya di sini itu adalah min. Nah, kaitannya dengan keseimbangan benda tegar berarti jumlah momen gaya pada suatu titik adalah 0 karena diam. Berarti di sini keseimbangan benda tegar, ya, keseimbangan benda tegar berarti jigma torsi sama dengan 0. Ada berapa item? Beban, batang, tali. Berarti di sini
torsi beban ditambah torsi batang ditambah torsi tali sama dengan 0. Ingat, tali membentuk sudut. Nah, beban dia tadi bergerak ke bawah, efek dari berat beban ini sendiri. Berarti di sini plus F beban dikali L beban. Nah, L beban di sini karena dia ditaruh di ujung berarti sama dengan panjang si batang ini sendiri ya. Berarti L bebannya adalah 0,4 meter. Pun juga dengan batang. Berarti di sini F batang dikali L batang. Ingat, L batang di sini adalah bukan 40 cm, tetapi letak titik pusat massa si batang ini di tengah-tengah. Berarti L-nya ini adalah 20 cm atau 0,2 meter untuk si batang. Nah, ditambah berarti di sini F min ya, karena dia di sini tadi bergerak berlawanan arah. Berarti min F tegangan tali dikali L tegangan tali dikali sin theta sama dengan 0. L tegangan tali karena dicantolkan di ujung berarti sama dengan panjang si batang penyangga ini. Berarti di sini F beban adalah berat beban, berarti 1 dikali L beban adalah L beban ini dicantolkan di ujung sama dengan panjang batang berarti 0,4 ditambah F batang itu sendiri adalah 1,5 Newton. L batang di sini adalah 20 cm. 0,2 cm itu adalah dari setengahnya panjang batang ini sendiri karena letak titik pusat massa berada di tengah-tengah. Maka dari itu L batang itu sendiri adalah 20 cm, setengahnya dari panjang batang. 20 cm berarti berapa meter adalah 0,2. Nah, untuk selanjutnya berarti ditambah. Ingat, di sini adalah yang ditanyakan ya, berarti min F tegangan tali, L tegangan tali karena di sini talinya dikaitkan di ujung, berarti untuk L tali ya. Ingat, L tali itu bukan panjang talinya, tapi letak di mana si tali ini dikaitkan terhadap titik poros. Karena dikaitkan di ujung berarti sama dengan panjang batang itu sendiri. Berarti di situ 40 cm dirubah ke meter berarti 0,4 dikali sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, berarti di sini tinggal penjumlahan ya. 1 dikali 0,4 ditambah 1,55 dikali 0,2 berarti di sini adalah 0,31. Min F tegangan tali 0,4 dikali sin 30 setengah sama dengan 0. 0,4 ditambah 0,31 adalah 0,71. Min F tegangan tali 0,4 dikali setengah berarti 0,2 sama dengan 0. Nah, di sini min berarti pindah ruas. Berarti di sini 0,71 sama dengan F tegangan tali 0,2. Berarti di sini F tegangan tali adalah 0,71 dibagi 0,2. Nah, biar mudah kita 7,1 dikali 10 pangkat min 1 per 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, berarti di sini habis ya 7,1 dibagi 2 berarti ini adalah 3,55 Newton. Berarti gaya tegangan tali di sini adalah 3,55 Newton. Kalau si batang ini beratnya adalah 1,55 dan si beban ini adalah beratnya adalah 1 Newton. Di sini kita sudah menemukan ternyata besar gaya tegangan tali yang menyangga ini sebesar 3,55
3,55 Newton. Nah, bagaimana kalau misalkan bebannya ditambah ya? Untuk selanjutnya kita akan diaplikasikan ke contoh soal berikut ini. Baik, setelah kita tadi bersama-sama sudah menentukan besar gaya tegangan tali dengan beban 100 gram atau 1 Newton, sekarang bagaimana kalau misalkan beban di sini kita ganti dengan beban yang lain? Misal di sini jangan 100 gram ya. Misal dengan 50 gram ya. Nah, secara logika karena berat bebannya ini menjadi lebih ringan, otomatis tegangan talinya pasti akan lebih kendor atau lebih kecil, tidak terlalu menegang. Apakah benar? Nah, kita aplikasikan ke contoh soal ya. Nah, di sini berat bebannya massa bebannya adalah 50 gram. 50 gram dirubah menjadi kilogram adalah 0,05 kilogram. Tapi di sini yang kita perhitungkan adalah dalam bentuk berat ya. Berarti di sini W beban adalah M dikali G adalah 0,05 dikali 10. Berarti di sini adalah 0,5 Newton. Beban di sini adalah 0,5 Newton. Berat batang ini sendiri masih dengan 1,5 Newton ya, karena batangnya masih batang yang sama dan sudutnya pun membentuk sudut 30 derajat. Nah, di sini karena seimbang itu adalah jumlah torsi pada titik tersebut adalah 0, berarti di sini keseimbangan benda tegak itu adalah jigma torsi sama dengan 0. Torsi apa aja? Ada beban, ada batang, ada tali. Torsi beban ditambah torsi batang ditambah torsi tali sama dengan 0. Sama dengan perhitungan sebelumnya, efek dari berat beban ini membuat batang ini bergerak searah jarum jam ya, karena kan berat akan selalu mengarah ke pusat bumi atau ke bawah. Jadi ketika efek dari berat yang 50 gram ini berarti membuat batang ini bergerak searah jarum jam. Pun juga untuk batang ini sendiri yang beratnya 1,55 Newton ke arah bawah, berarti membuat searah jarum jam. Berbeda halnya karena walaupun besar kecilnya beban ataupun batang, di sini tetap tegangan tali akan selalu mengarah ke atas. Jadi membuat si batang ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan itu F tegangan tali itu min ya dalam perhitungan. Nanti di sini plus F beban dikali L beban. Ingat, beban ini masih ditaruh di ujung, berarti L beban itu sendiri masih sama dengan panjang batangnya, yaitu 40 cm atau 0,4 meter. Plus F batang dikali L batang. L batang ini sendiri ya, akan selalu tepat ada di tengah-tengah ya, karena di sini pusat massa si batang itu sendiri ada di tengah-tengah, jadi setengahnya dari panjang batang itu sendiri yaitu 20 cm atau 0,2. Nah, plus min F tegangan tali dikali L tali. L tali di sini bukan panjang tali, tapi letak tali dicantolkan terhadap titik poros dikali sin theta, karena di sini membentuk sudut sama dengan 0 ya. Nah, sekarang F beban adalah 0,5 dikali L beban 0,4 ditambah F batang 1,55 dikali L batang adalah 20 cm atau 0,2 ditambah min F tegangan tali dikali L tali. Letak timah tali itu dicantolkan sama dengan panjang batang ini sendiri 40 cm atau 0,4 dikali sin 30 derajat sama dengan 0.
0,5 dikali 0,4 adalah 0,2. Ditambah 1,55 dikali 0,2 berarti masih sama ya kayak tadi. Berarti di sini 0,31 ditambah min F tegangan tali dikali 0,4 dikali sini 30 adalah setengah sama dengan 0. 0,2 ditambah 0,31 adalah 0,51. Min F tegangan tali 0,4 dibagi 2 atau 0,4 dikali setengah adalah 0,2. Berarti sama dengan 0. Berarti di sini 0,51 pindah ruas sama dengan F tegangan tali 0,2. Jadi F tegangan tali ini adalah 0,51 dibagi 0,2 atau 5,1 dikali 10 pangkat 1 per 2 dikali 10 pangkat 1 coret-coret. Sekarang 5,1 dibagi 2 berarti di sini adalah 2,55 Newton. Ternyata besar daya tegangan tali yang menyangga ini kalau misalkan bebannya itu menjadi 50 gram atau 0,5 Newton, ternyata di sini menjadi 2,55 Newton. Nah, dari sini dari dua contoh soal yang sudah kita jelaskan, untuk ketika si tali ini dikaitkan di ujung dengan bentuk sudut 30 derajat dengan 30 derajat, sebenarnya kita sudah bisa menentukan rumus barunya. Ya. Ketika tadi massa beban itu adalah 1 Newton atau 100 gram, ternyata di sini F tegangan talinya itu adalah 3,55 Newton. Ketika tadi massa bebannya adalah 0,5 Newton, ya 0,5 Newton, 0,5 Newton. Oke, ya terlihat. Ternyata F tegangan talinya ini adalah 2,55 Newton. 3,55 Newton, 2,55 Newton. 2,55 Newton ini kalau misalkan kita telisik ya, berat beban 0,5 Newton, 0,5 Newton. Berat batang 1,55 Newton. Ternyata besar daya tegangan tali ini diperoleh dari 2 kali berat beban ditambah berat batang. Ya, 2 kali berat beban ditambah berat batang. Jadi sini rumus barunya adalah F tegangan tali adalah 2 kali berat beban ditambah berat batang. Kita buktikan F tegangan tali dengan ini ya, dengan massanya yang 500 gram atau beratnya 0,5 Newton. Bebannya 2 kali 0,5 ditambah berat batang. Berat batang itu sendiri adalah 1,55 Newton. 1,55 Newton. Ya. 2 dikali 0,1 adalah 1 ditambah 1,55. 1 ditambah 1,55 adalah 2,55 Newton. Terbukti sama. Berarti rumus barunya untuk menentukan besar daya tegangan tali kalau talinya dicantolkan di ujung dengan bentuk sudut 30 derajat itu adalah 2 kali berat beban ditambah berat batang. Untuk bukti contoh soal selanjutnya, 1 buah contoh soal dengan rumus praktis dan rumus perhitungan momen gaya kita buktikan di video selanjutnya. Baik, untuk contoh soal selanjutnya, bagaimana kita menerapkan rumus praktis yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa untuk tegangan tali, ya, untuk besar tegangan tali adalah 2 kali berat beban ditambah berat batang.
Nah, sekarang untuk membuktikannya kita dengan contoh soal yang baru ya, dengan kita menggabungkan beban kedua beban itu sendiri ya. Oke. 50 gram dan 100 gram. Ya. 50 gram dan 100 gram adalah 150 gram. Terbukti di sini adalah talinya semakin kencang ya, semakin menegang. Nah, untuk membuktikannya berapa besar gaya tegangan talinya, ya. Oke, di sini 50 gram ditambah 100 gram, berarti massa totalnya adalah 150 gram. Dirubah ke kilogram adalah 0,15 kilogram. Berarti massa beban itu sendiri adalah massa dikali gravitasi, 0,15 dikali 10, yaitu 1,5 Newton. Ini adalah berat beban dari 50 sama 100, yaitu 1,5 Newton. Untuk besar tegangan talinya berapa? Dengan tali dicantolkan di ujung sama membentuk 30 derajat. Ya, sekarang untuk besar gaya tegangan tali, tadi rumusnya adalah 2 kali berat beban ditambah berat batang. 2 kali berat beban adalah 1,5 ditambah berat batang itu sendiri adalah 1,55. Berarti 2 dikali 1,5 adalah 3 ditambah 1,55. Berarti 3 ditambah 1,55 adalah 4,55 Newton. Kita menggunakan rumus sesuai dengan aturan dari momen gaya ya. Berarti di sini untuk momen gaya adalah sigma torsi sama dengan 0. Torsi beban ditambah torsi batang ditambah torsi tali sama dengan 0. Oke. Nah, sama ya. Untuk beban, karena pengaruh dari berat beban itu sendiri membuat si batang ini bergerak searah jarum jam, pun juga untuk yang batang akibat dari berat batang itu sendiri yang sebesar 1,5 Newton, berarti membuat batang ini bergerak searah jarum jam ya. Berarti gini, searah jarum jam. Nah, untuk tegangan tali itu sendiri karena menarik ke atas berarti berlawanan arah, berarti min ya. Berarti di sini plus F beban dikali L beban, ingat bebannya masih dicantolkan di ujung, plus F batang dikali L batang min F tali, tegangan tali dikali L tali, talinya ingat masih dicantolkan di ujung, dikali sin theta sama dengan 0. F beban adalah 1,5. L beban itu sendiri ditaruh di ujung ya. Berarti di sini 0,4. Oke, berarti di sini F batang masih 1,55, L batang masih 0,2. Min F tegangan tali yang ditanyakan, L tegangan tali, si tali ini dicantolkan di ujung, 0,4 dikali sin 30 sama dengan 0. 1,5 ditambah dikali 0,4 adalah 0,6 ditambah 1,55 dikali 0,2 adalah 0,31. Min F tegangan tali 0,4 dikali setengah, karena setengah adalah sin dari sin 30. 0,6 ditambah 0,31 adalah berarti di sini 0,91. Min F tegangan tali 0,91
2 sama dengan dengan 0. Berarti di sini 0,91 sama dengan F tegangan tali sama dengan kali 0,2 ya. Berarti di sini F tegangan tali 0,91 dibagi 0,2 atau 9,1 kali 10 pangkat 1 per 2 dikali 10 pangkat 1. Coret 9,1 dibagi 2 adalah 4,55 Newton. Terbukti ternyata sama. Ternyata rumus dari besar tegangan tali di sini memang 2 kali berat beban dan ditambah berat batang. Kalau talinya ditaruh di ujung atau dicantol di ujung membentuk sudut 30 derajat. Kalau misalkan membentuk sudut 45 derajat atau 60 derajat, ikuti perhitungan sesuai dengan perhitungan aturan momen gaya atau keseimbangan benda tegak. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau misalkan si tali ini ditaruh atau dicantolkan di tengah-tengah batang? Berapakah besar gaya tegangan tali dan berapa atau apa rumus praktisnya? Kita ikuti pembahasan selanjutnya.